Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits bersama Amarket di analisa harian kita. Pada hari ini hari Selasa tanggal 16 September 2025. Seperti biasa rekan trader, kita memasuki hari di mana tinggal sehari lagi kita akan melihat bagaimana hasil dari pertemuan FOMC. Hasil ini akan benar-benar ditunggu, tapi gejalanya sudah mulai nampak rekan trader. Kenapa saya bilang gejalanya sudah nampak? Karena kita bisa lihat bagaimana emas kemarin bisa menembus level tertinggi dalam sejarah. Kalau tidak salah sudah sampai di level 2680-an ke atas. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Pasar bereaksi karena memang pasar menunggu apa yang akan dihasilkan dari pertemuan FOMC tersebut. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas nanti dalam tema harian kita. Tapi seperti biasa, kita memasuki hari di mana kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas dari indeks dolar Amerika bagaimana pelemahan kembali lagi menyertai indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika bisa melemah turun sampai di level 97.260 dari level tertingginya 97.711, dan memang saya udah bilang 97 akan menjadi tempat berlabuh buat indeks dolar Amerika di hari kemarin. Dan untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat Euro USD secara garis besar. Euro USD ini dia mengalami penguatan yang signifikan kemarin hingga menembus level tertinggi rekan trader di seputaran 1.77741. Ini adalah suatu hasil yang sangat luar biasa. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling rekan trader bisa lihat pound sterling kemarin meledak tinggi hingga menembus level 1.36181. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi. Gold sedang ke arah yang lebih tinggi dan kemarin dia menembus level 2685. Hari ini 2689. Apakah 3.700 akan terjadi hari ini setelah mencapai 3.689 rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang kemarin dengan seiring melemahnya indeks dolar Amerika, USD yen Jepang pun juga mengalami pelemahan. Dan kalau rekan trader lihat melemah hingga menembus level 147.230 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 147.386. Nah rekan trader, ini adalah hasil yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan seperti biasa di setiap hari akan selalu ada tema-tema menarik. Dan untuk tema hari ini yang saya angkat adalah gold perlu koreksi sebelum menembus 3.700. Nah, ini dia rekan trader. Gold perlu koreksi sebelum menembus level 3.700. Kita mau bilang apa lagi rekan trader? Semua on the track. Seperti yang telah saya bilang, semua situasi mendukung untuk gold naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Hari ini sudah menembus 3.689. Tinggal kicil-kicil lagi. Dia menembus level 3.700. Akan tetapi rekan trader, dalam pandangan saya nggak mau bilang dalam penglihatan saya, waduh saya udah seperti ahli nujum aja. Dalam pandangan saya, gold ini akan menembus 3.700 tidak lama lagi. Tapi alangkah baiknya gold ini agak sedikit koreksi dulu sebelum menembus 3.700. Dan itu terjadi rekan trader. Kalau rekan trader lihat di pasar Asia hari ini, memang itu benar-benar sedang dialami oleh gold. Kita lihat bagaimana emas hari ini dia bergerak datar. Ceritanya banci di hari ini. Setelah turun di 3.672, dia menembus level 3.689. Dan untuk beberapa saat saya berpikir dia ini agak sedikit banci-banci dulu rekan trader. Bergerak di antara ya sampai 3.689 lah.
range-nya akan sangat datar. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya mau bilang akan tetapi, dia akan siap naik ke 3.700 dan mungkin akan melewati lagi. Apabila nanti Kamis dini hari pemangkatan tingkat suku bunga dilakukan dan fix 25 basic point, gold akan terbang tinggi. Mungkin akan 3.700 lebih dikit, tapi secara garis besar gold memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi rekan trader, hati-hati, hari ini akan ada news. Tidak tertutup kemungkinan hasil news ini pun juga akan mempercepat langkah pergerakan gold menuju 3.700. Tapi yang pasti pasar benar-benar menunggu. Tanda-tanda 3.700 sudah kelihatan di depan mata. Hanya perlu sedikit sentuhan nikmat aja, gold bisa menembus 3.700. Akan tetapi mungkin seperti nona manis harus dielus-elus sedikit dulu sebelum terbang ke level yang tinggi. Oleh karena itu mungkin emas ini perlu dielus-elus biar agak sedikit turun sedikit dulu koreksi sebelum terbang tinggi menembus 3.700. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini memang gold akan bergerak sangat datar, tapi peluang naik sangat luar biasa. Ini akan kita lihat bersama-sama. Apakah hari ini 3.700 atau seperti nona manis harus dipeluk-peluk dulu, harus dielus-elus dulu agar dia sedikit jinak turun ke bawah dulu sebelum terbang tinggi melewati 3.700. Ini akan kita saksikan bersama-sama. Dan data-data keadaan sudah benar-benar menyetujui dan mendukung hal tersebut. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada hari ini, kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang yang sangat besar untuk kembali jatuh lagi ke posisi yang agak sedikit rendah. Analisa saya menyatakan bahwa saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level sini, mungkin terlalu jauh, tapi minimal di level-level 97.069 ya dia akan bergerak sekitaran situ. Mungkin 96 tidak dapat ya, tapi 97.079 masih bisa, walaupun potensi penguatan pun juga masih tetap ada. Dia bisa kembali naik lagi di posisi yang lebih tinggi di seputaran 97.351. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar secara garis besar kalau rekan trader lihat pola pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar ini sangat luar biasa. Euro Uncle Sam dolar punya peluang untuk naik lagi walaupun koreksi itu sangat wajar. Analisa saya dia ini akan mencoba naik hingga level saya pasang yang tinggi aja ya, tertinggi di seputaran 1.18055. Tapi nada-nada koreksi diperlukan juga rekan trader, dan nada-nada koreksi itu bisa membuat dia turun hingga level paling terendah di seputaran 1.7660. Dan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada pound sterling sangat luar biasa. Pound sterling hari ini masih tetap dalam kondisi untuk dia tetap bullish rekan trader. Masih punya peluang. Peluangnya malahan sangat besar. Analisa saya menyatakan dia ini bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.36443. Akan tetapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih menghantui pergerakan yang terjadi pada pound sterling ini, dan dia bisa jatuh kembali lagi ke level paling terendah di seputaran 1.35867. Sedangkan rekan trader, untuk gold, nah ini yang dicari-cari dan yang ditunggu-tunggu rekan trader. Untuk gold, secara garis besar kalau rekan trader lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Tapi dalam tendensi saya gold ini memang benar-benar manja sekali nih. Benar-benar manja dia ini. Analisa saya dia ini bisa naik.
kalaupun dia naik ya, menurut saya dia akan mencoba sampai 3.700, tapi 3.698 itu merupakan nilai yang bisa dijangkau rekan trader. Kalau dia bisa lewat itu 3.700. Ini benar-benar manja banget ini gold. Tapi sekali lagi rekan trader, hati-hati bahwa peluang jatuh pun juga masih tetap sangat kuat rekan trader. Masih sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang bahwa gold ini perlu dielus-elus dulu sebelum dia naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya memprediksikan kalaupun memang dia masih terkoreksi, mungkin dia akan bisa sampai di 3.664. Walaupun menurut saya waduh itu sulit juga itu ya. Tapi peluangnya sangat besar untuk bisa naik ke 3.698. Untuk sampai 3.700 kalau bisa melewati 3.698 udah pasti fix 3.700. Karena waduh nona manis juga ini gold ya. Tapi secara garis besar gold hari ini dia akan benar-benar melihat sebelum nanti besok. Kita akan lihat apakah dia akan terbang tinggi. Itu akan benar-benar menjadi rahasia alam ya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat gold akan tetap 3.700. Masalahnya dia akan sedikit istirahat dulu ya. Akan sedikit istirahat, sebelum itu baru dia akan terbang tinggi. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Waduh, USD Yen Jepang ini memang benar-benar technical knockout ini, TKO dia ini ya. Menurut analisa saya dia ini akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 146.638 dan peluang untuk naik masih tetap ada. Dia masih bisa akan naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 147.371. Nah, ini dia adalah hasil dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah cara teknikal. Sedangkan rekan trader harap diperhatikan untuk rekan trader semuanya untuk kalender ekonomi hari ini. Secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk kalender ekonomi, nanti rekan trader nanti malam akan ada berita yang sangat luar biasa. 19.30 ada penjualan retail ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi dari Amarket. Silahkan bergabung dengan kami. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Analisa-analisa kami selalu berikan buat rekan trader karena kami ingin rekan trader selalu diliputi atau selalu bersama analisa-analisa sebelum rekan trader melakukan analisa untuk rekan trader sendiri ya. Tapi intinya kami selalu akan memberikan juga masukan buat rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita dari Amarket, dari Maurits. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.